Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Bapak dan Ibu, dan buat teman-teman sekalian. Sebelum kita memulai acara webinar online kita pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita akan melaksanakan webinar online dengan tema asuransi pertanian. Saya Karina Laura Sebayang sebagai host, dan moderator kita, Ibu Amelie Raharis Nasution. Beliau adalah Ketua Prodi Agribisnis Hortikultura di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Pada webinar kali ini, narasumber kita adalah Bapak Agung Heri Wicaksono. Beliau lahir pada tanggal 3 Januari 1993. Pada tahun 2013 sampai 2015, beliau merupakan staf himpunan mahasiswa sosial, ekonomi pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Tribuana Tunggal Dewi Malang. Di tahun 2013 sampai 2016, beliau merupakan anggota dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi Kewirausahaan Mahasiswa Universitas Tribuana Tunggal Dewi Malang. Dan pada tahun 2013 sampai 2015, beliau merupakan keanggotaan dalam Kewirausahaan Universitas Tribuana Tunggal Dewi Malang. Saat ini beliau bekerja sebagai staf di Jasa Asuransi Indonesia. Selanjutnya saya serahkan ke moderator, namun sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada peserta, kami panitia di akhir acara akan menyerahkan form feedback untuk teman-teman. Nah, untuk teman-teman, mohon diisi nanti di akhir acara untuk mengevaluasi kegiatan studi kenal okupasi kami selanjutnya. Untuk moderator, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, Bapak, Ibu, serta adik-adik sekalian peserta diskusi webinar studi kenal okupansi hari ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh pembawa acara kita, bahwa hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan asuransi pertanian. Di seberang sana kita sudah terhubung dengan Bapak Agung Heri Wicaksono dari PT Jasindo Malang. Namun sebelum kegiatan ini dimulai, mari kita tonton sejenak video berikut ini. Asuransi pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk melindungi petani dari ancaman risiko gagal panen akibat perubahan iklim maupun serangan hama dan penyakit. Asuransi pertanian juga bermanfaat untuk menyediakan modal usaha, sehingga petani tidak lagi bergantung pada pihak lain. Melalui asuransi pertanian ini, petani akan mendapatkan ganti rugi sebesar 6 juta rupiah per hektar yang dibayarkan melalui perusahaan asuransi yang telah ditunjuk, yaitu PT Jasindo. Untuk memperoleh fasilitas asuransi pertanian, petani dapat mendaftarkan diri melalui kelompok tani ke PT Jasindo. Asuransi pertanian dapat diajukan oleh petani pemilik atau penggarap sawah yang berpengairan teknis, semi-teknis, dan sederhana. Premi asuransi untuk 1 hektar sawah sebesar Rp180.000. Namun, petani hanya perlu membayar 20%-nya atau Rp36.000 karena pemerintah telah menanggung 80% biaya preminya. Jangka waktu asuransi ini selama 4 bulan, dimulai sejak tanam hingga panen. Asuransi pertanian akan menjamin risiko kegagalan panen yang disebabkan oleh banjir, hama seperti tikus, warang coklat, walang sangit, penggerek batang, dan ulat belayak, serta penyakit blas, tungro, bercak coklat, busuk batang, dan kerdil hama. Untuk mengajukan klaim, petani dapat melaporkan kejadian gagal panen kepada pihak asuransi melalui kelompok tani dan akan diverifikasi oleh pihak asuransi.
Klaim asuransi akan diperoleh dalam jangka waktu 1 minggu dan akan diberikan melalui rekening kelompok tani atau anggota kelompok. Asuransi pertanian, jaminan untuk petani sejahtera menuju Indonesia swasembada pangan. Oke, tema asuransi pertanian ini memang sangat menarik sekali. Saya meyakini adik-adik pasti sudah mulai mempersiapkan pertanyaan bahkan sebelum Bapak Agung akan mempresentasikan materinya dan bahkan sebelum sesi tanya jawab dibuka. Nah, sebagai informasi adik-adik sekalian, pada kegiatan webinar ini, bagi adik-adik yang ingin memiliki pertanyaan, saya persilakan untuk mulai menulis pada kolom Q&A yang tersedia. Nah, untuk tidak memperpanjang kalimat dan perpanjang waktu, kita langsung saja memulai pemaparan mengenai asuransi pertanian. Kepada Bapak Agung, dipersilahkan. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia dan teman-teman semua yang saya banggakan. Kalau kita membahas tentang asuransi pertanian di Indonesia, nah, kenapa kok harus Jasindo yang melaksanakan asuransi ini? Kenapa kok ke asuransi lain? Seperti itu. Jadi sedikit cerita, saya akan menjelaskan profil singkat tentang asuransi Jasa Indonesia, yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia adalah perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh negara atau pemerintah. Bisa disingkat perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang asuransi kerugian atau asuransi umum. Nah, di sini bisa digarisbawahi bahwa kita bergerak di bidang asuransi kerugian atau umum, bukan asuransi kesehatan, seperti itu. Nah, Asuransi Jasindo berdiri pada tanggal 2 Juni tahun 1973 sampai saat ini memiliki 87 kantor cabang dan lebih dari 50 kantor penjualan di seluruh Indonesia, serta kita memiliki 1 kantor cabang di Labuan, Malaysia. Bisa kita lihat peta sebaran kantor Asuransi Jasindo di peta paling bawah tersebut. Nah, itulah alasan mendasar kenapa Asuransi Jasindo ditunjuk untuk melaksanakan asuransi ini, asuransi pertanian. Nah, asuransi pertanian sendiri yang program pemerintah saat ini sudah masuk dalam undang-undang, yaitu nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, khususnya pelaksanaan strategi perlindungan petani melalui asuransi pertanian sebagai butir strategi ke-7. Seperti itu. Nah, pertanyaan sekarang, mengapa asuransi pertanian itu harus ada di Indonesia dan mengapa kok pemerintah itu mewajibkan harus ada asuransi pertanian di Indonesia? Kalau kita lihat dari beberapa faktor usaha tani di Indonesia, pola pertanian kita itu masih tradisional, sehingga faktor alam sangat berpengaruh kuat. Ditambah lagi areal pertanian yang sangat luas dengan modal yang terbatas, itu tidak bisa dipungkiri, dan penggunaan mesin-mesin pertanian yang terbatas pula. Ditambah lagi perubahan iklim di negara kita yang saat ini berubah-ubah, seperti terjadinya banjir, kekeringan, kenaikan permukaan laut, gagal panen disebabkan oleh serangan hama dan wabah penyakit, serta peningkatan intensitas badai. Nah, faktor-faktor tersebut yang menyebabkan kondisi ketidakpastian usaha tani padi yang akan mengakibatkan resiko kegagalan panen yang sangat tinggi. Nah, tujuannya apa adanya program ini? Tujuannya memberikan ganti rugi yang dapat menjadi modal kembali apabila terjadi gagal panen. Nah, di sini Asuransi Jasindo itu memberikan ganti rugi modal untuk tanam kembali, bukan mengganti hasil panen. Kita tidak mengganti hasil panen dari
petani menanam padi. Kita mengganti modal yang akan digunakan petani untuk menanam padi apabila terjadi gagal panen. Seperti itu. Nah, manfaat asuransi pertanian ini yaitu yang pertama memperoleh ganti rugi keuangan sebagai modal kerja. Jelas apabila petani tersebut gagal panen, otomatis mereka akan mengeluarkan biaya tambahan untuk menanam kembali padi seperti itu kan, dari saprodi, pengolahan tanah sampai pemupukan sampai panen. Nah, sedangkan kalau kita ikut asuransi adanya kegagalan panen masih dapat modal untuk melaksanakan kegiatan pertanian. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas kepada sumber pembiayaan atau sering kita sebut sebagai KUR. Sampai saat ini, lembaga keuangan atau bank penyedia jasa KUR mewajibkan setiap kelompok tani apabila ingin mengajukan KUR wajib asuransi. Karena apa? Karena KUR ini adalah asuransi ini adalah jaminan bagi mereka. Apabila petani tersebut mengalami kerugian, maka asuransi yang akan mengganti kerugian tersebut. Seperti itu. Yang ketiga, mendorong petani untuk menggunakan input produksi sesuai dengan anjuran usaha tani yang baik. Nah, di sini kita bisa lihat realisasi AUTP atau asuransi usaha tani padi 5 tahun terakhir. Kalau kita lihat dari grafik bahkan di slide, mohon maaf. Nah, jumlah petani atau peserta pada tahun 2015 adalah 401.408 petani dengan luas lahan 233.499,55 hektar dengan cakupan 16 provinsi dan 125 kabupaten kota. Di sini mengalami peningkatan sampai tahun 2019 yaitu sebesar jumlah petani yang mengikuti program ini adalah 1.380.357 petani dengan luas lahan 971.218,76. Nah, di sini di tahun 2020 diharapkan mencapai angka 1 juta hektar dengan cakupan 24 provinsi, 236 kabupaten kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Realisasi AUTP per provinsi tahun 2019. Nah, dari bagian tersebut, peringkat pertama adalah Jawa Timur, yaitu 488.000 hektar dengan total sebaran 971.218,76 hektar. Nah, untuk penyebab klaim 5 tahun terakhir, nah di sini 3 tahun terakhir di 2015 sampai 2017, kerugian petani didominasi oleh hama dan penyakit. Sedangkan di tahun 2018 di tahun 2019 hal tersebut dibalik. Akhirnya banjirlah yang menjadi faktor utama kegagalan panen petani. Di tahun 2017 kita sudah mencapai pembayaran klaim sudah mencapai 144 miliar lebih. Dan di sini sampai tahun 2019 angka klaim semakin meningkat. Dari tahun 2015 22 M, tahun 2017 144 lebih. Di tahun 2019 ini kalau di kantor cabang Malang itu untuk agri sudah mencapai angka sekitar 8M. Dengan premi 3M. Nah, kalau kita lihat asuransi ini rugi apa untung? Ya pasti banyak untungnya daripada untungnya, banyak ruginya. Nah, kenapa kok masih mau? Karena ini program pemerintah, dan ini program pemerintah untuk petani seperti itu kan. Jadi mau tidak mau kita harus melaksanakan. Nah, selanjutnya kriteria peserta dan kriteria lahan. Yang pertama, petani yang tergabung dalam kelompok tani aktif dan memiliki rekening aktif. Jadi petani tidak bisa mendaftarkan secara individu. Petani yang ingin mendaftarkan asuransi, lahannya diasuransikan harus tergabung dalam kelompok tani aktif. Karena apa? Karena setiap pendaftaran itu atas nama kelompok dan pembayaran klaim dilarikan ke rekening kelompok tani. Gitu.
Yang kedua, petani, pemilik atau penggarap yang memiliki luas lahan sawah paling luas 2 hektar. Kenapa paling luas 2 hektar? Karena lebih dari 2 hektar sudah termasuk petani kaya seperti itu. Kalau petani bukan petani miskin lagi, petani kecil lagi, tapi petani menengah ke atas. Nah, di sini tujuan pemerintah itu adalah melindungi petani-petani kecil. Yang ketiga, petani, pemilik atau penggarap yang memiliki NIK atau KTP diutamakan yang sudah e-KTP. Yang keempat, diutamakan petani yang mendapat bantuan pemerintah, KUR, Sapras, Saprodi, dan lain-lain. Untuk kriteria lahan yaitu yang pertama irigasi teknis, tengah teknis, desa, dan sederhana. Rawa, pasang surut, lebak, dan memiliki tatanan air yang berfungsi dengan baik. Yang ketiga, tak ada hujan dengan sumber air dan permukaan tanah yang sangat baik. Nah, di sini bisa kita cermati bahwa hampir semua lahan itu bisa didaftarkan asuransi seperti itu. Resiko yang dijamin dalam asuransi ini yang pertama adalah gagal panen akibat banjir. Yang kedua, gagal panen akibat kekeringan. Dan gagal panen akibat hama dan penyakit. Nah, bisa dilihat ataupun tadi yang sudah melihat video hama penyakit. Nah, hama yang di cover ini ada hama yang tidak di cover dan ada penyakit juga yang tidak di cover. Yang ini yang di cover pengerek batang, wereng batang coklat, walang sangit, tikus, ulat gaya, dan keong mas. Sedangkan penyakit tanaman yang tidak dijamin, yang dijamin adalah blas, bercak coklat, tungro, busuk batang, kerdil hampa, kerdil lumpur, dan kerdil kuning. Sedangkan untuk hama yang tidak dijamin, contohnya ada di beberapa daerah burung itu sangat merusak padi. Dan ada di beberapa daerah itu babi hutan juga bisa merusak tanaman padi. Kenapa itu tidak dijamin? Karena tidak semua daerah mengalaminya seperti itu. Mungkin kalau di luar Jawa, babi hutan bisa merusak tanaman padi. Tetapi di Jawa, babi hutan tidak ada sama sekali gitu kan. Justru burung di Jawa yang merusak tanaman. Nah, di sini tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta asuransi harus tanaman padi maksimal berumur 30 hari setelah tanam. Jadi lebih dari 30 hari padi tidak bisa didaftarkan asuransi seperti itu. Karena apa? Kok maksimal 30 hari? Bisa jadi kalau umur padi di atas 30 hari mau diasuransikan, bisa jadi tanaman tersebut sudah dan ketentuan. Nah, kalau ketentuan masa tanam, perkiraan awal tanam minimal dilakukan pada 2 Januari 2020 dan maksimal 31 Desember 2020. Kenapa seperti itu? Karena pedum dari kementerian pun berlakunya 1 tahun. Karena pedoman dan ketentuan itu yang mengatur dari kementerian, bukan dari Jasindo. Jasindo hanya sebagai operator di sini. Dan jangka waktu pertanggungan atau perkiraan tanam sampai perkiraan panen itu selama 5 bulan. Kenapa 5 bulan? Biasanya kan petani itu tanam padi itu dari masa tanam sampai panen itu kan 4 bulan. Nah, kenapa kita kasih range 1 bulan? Balik lagi ke sistem penanaman kita yang masih tradisional, karena terkadang petani masih menunggu air dan menunggu pembajakan sawah itu selesai, jadi tidak bisa merata seperti itu. Kita kasih range 1 bulan, akhirnya 5 bulan seperti itu. Nah, untuk nilai pertanggungan dan premi. Premi awal adalah Rp180.000, berhubung ada subsidi dari pemerintah sebesar 80%, jadi yang 144.000 ditanggung oleh pemerintah, sedangkan yang 36.000 ditanggung oleh petani. Dengan acuan, apabila terjadi gagal panen mendapat penggantian Rp6 juta. Dengan premi 36.000, kalau saya boleh bercerita, dengan premi 36.000, mungkin bagi teman-teman itu sangat murah, tapi tidak bagi petani. Petani pun untuk ya mohon maaf, kita sosialisasi ke petani itu benar-benar intensif. Tidak 36.000 itu bisa buat beli rokok 2 bungkus seperti itu. Dia lebih mementingkan rokok 2 bungkus daripada membayar premi asuransi yang hanya 36.000 tapi mengcover
kegagalannya selama satu masa tanam. Nah, di sini 36.000 per hektar itu berlaku proporsional sesuai luas lahan yang diasurkan. Andaikan petani tersebut cuma memiliki lahan sawah sebesar 0,5 hektar atau setengah hektar. Jadi premi yang ditanggung 18.000 per hektar selama masa tanam dan penggantiannya sebesar 3 juta rupiah. Seperti itu. Kalau petani mendaftarkan 2 hektar berarti penggantian sebesar 12 juta rupiah. Nah, untuk ganti rugi, yang pertama ini apabila petani tersebut melakukan menanam padi dengan sistem penyemaian. Biasanya kan ada disemai dan dengan teknologi tanam benih langsung. Umur padi yang melewati 10 hari setelah tanam, ini baru bisa dilakukan, bisa diklaimkan. Yang kedua, umur padi melewati 30 hari setelah tebar. Teknologi tabel yang saya sebutkan tadi, apabila petani tersebut melakukan menanam padi dengan sistem tebar langsung, ini saya bingung menjelaskannya. Dengan tebar langsung, itu 30 hari baru bisa diklaimkan. Apabila petani melalui penyemaian terus ditanam ke areal persawahan, baru bisa diklaimkan setelah melewati 10 hari setelah tanam. Dengan intensitas kerusakan mencapai kurang lebih 75% dan luas kerusakan mencapai 76% dari pada setiap luas peta alami. Di sini saya akan menjelaskan 76% tersebut. Jadi kita ngitungnya tidak per hektar. Andaikan di sini ada luasan sawah 1 hektar, kita bagi menjadi 4 petak. Jadi 1 petaknya adalah 1/4 hektar. 1/4 hektar ada 4 petak, berarti 1 hektar dengan kerusaknya per petak. Andaikan dalam 1 petak tersebut sudah mencapai 75% kerusakan, maka itu yang akan diganti. Andaikan 1 petak tersebut 75% kerusakan, dan yang 3 petak yang lainnya masih di angka 30%. Jadi yang kita ganti adalah 1 petak yang 1/4 hektar tersebut. Apabila rusak semua, maka perhitungannya adalah 1 hektar dikali 6 juta, dapatnya 6 juta. Apabila yang di sini di petakan tersebut yang rusak cuma 0,5 ataupun 2 petak yang melebihi 75% kerusakan, itu akan dihitungnya proporsional, yaitu 0,5 kali 6 juta dapatnya sebesar 3 juta rupiah. Seperti itu. Nah, ini adalah sistem informasi asuransi pertanian yang biasa kita sebut aplikasi Siap. Bisa kita akses di siap.id.jasinonet.com. Nah, aplikasi ini yang akan menjalankan semua, mendistribusikan pendaftaran sampai klaim dari petani ke Jasindo, dan bisa diakses oleh kementerian juga. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama, PPL akan mengisi form digital, form AOTP 1, atau mengupload form 1 yang telah ditandatangani ke aplikasi Siap. Nanti akan saya kasih contoh form 1 seperti apa. Form 1 adalah mana-mana aja petani yang mendaftarkan, berapa luasannya, akan ditandatangani oleh PPL. PPL mengupload ke aplikasi tersebut. Setelah submit, data tersebut, data dari PPL itu akan masuk ke UPTD. Nah, tugasnya UPTD di sini adalah melakukan verifikasi pendaftaran melalui aplikasi Siap. Serta apabila ada penolakan, di sana dapat mencantumkan alasannya kenapa ditolak. Rata-rata kenapa ditolak, yaitu terkendala dengan NIK. NIK tidak sama dengan nama, seperti itu. Setelah UPTD memverifikasi, nah di sini UPTD memverifikasi data sudah valid, akan lari ke Jasindo. Nah, di sini Jasindo melakukan asesmen penilaian kelayakan peserta asuransi. Apabila masih ada kesalahan, contohnya luasan lahan di atas 2 hektar, akan secara otomatis data tersebut mental ke UPTD lagi untuk melakukan koreksi. Dan apabila data tersebut sudah valid, maka akan kita submit dan lari ke sini. Nomor virtual account akan muncul. Setelah nomor virtual account muncul, ini akan diberitahukan ke user PPL.
Nah, di sini PPL menginformasikan kepada kelompok untuk melakukan pembayaran lewat virtual account manual, karena ini tujuannya untuk mengantisipasi miss antara tagihan dengan premi yang dibayar petani. Contoh seperti ini, tagihan dari petani itu adalah Rp96.500. Petani, ya udahlah, saya bayar 97.000. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya tidak bisa. Dari sistem juga tidak bisa. Di Jasindo pun tidak bisa. Andaikan ada tagihan sebesar 96.500, premi yang harus dibayarkan sesuai 96.500. Walaupun itu ada lebihnya Rp100 itu tidak bisa diproses seperti itu. Makanya kita sekarang sudah pendaftaran sampai verifikasi sudah melalui digital, tidak melalui berkas langsung. Nah, ini kelebihan di asuransi pertanian ini seperti ini. Kita sudah melakukan pendaftaran lewat aplikasi. Sistem pembayarannya pun juga lewat virtual account. Poktokan membayar premi sebesar 20% sesuai tagihan, dan apabila pembayaran tersebut lebih dari 10 hari kalender, maka data yang didaftarkan akan hilang secara otomatis. Nah, apabila petani sudah melakukan pembayaran, maka polis itu akan otomatis terbit. Nah, otomatis terbit di aplikasi Siap dan bisa langsung diakses oleh Dinas Kabupaten. Nah, polis terbit pun setiap ketua kelompok tani pendaftar, dalam pendaftaran tersebut akan dicantumkan nomor telepon ketua kelompok tani. Kelompok tani akan menerima SMS blasting bahwa polis sudah aktif dan sudah bisa di-download di aplikasi Siap. Seperti itu. Nah, di sini tugas dari Dinas Kabupaten adalah membuatkan SK penetapan DPD, daftar peserta definitif. Nah, setelah dibuatkan SK, akan diupload dan ditandatangani dan diupload ke aplikasi Siap. Nah, di sini mulai dari bawah sampai dari kementerian sudah bisa melihat SK pendaftaran dari setiap wilayah ini sudah bisa dilihat. Jadi tidak ada miss antara data di lapangan dengan data di kementerian. Karena ini berhubungan langsung dengan penagihan premi yang 80% subsidi dari pemerintah. Seperti itu. Nah, untuk proses klaimnya sendiri, yang pertama tidak langsung Jasindo mengasep, yaitu POPT atau PPL melakukan upaya pengendalian terlebih dahulu dengan cara pengobatan atau penanganan apabila padi tersebut kena serangan hama. Nah, apabila sudah tidak bisa andaikan tidak bisa tidak bisa ditangani, POPL atau PUPT, PHP segera melaporkan ke pihak Jasindo. Kalau di Jasindo Malang biasanya telepon ke saya. Seperti itu, melalui WA, kita mintakan foto-fotonya seperti apa, ataupun kalau dinas yang sudah maju bisa melalui drone, seperti itu, dilaporkan ke kita, maka kita dalam 7 hari harus datang ke lokasi untuk melihat sawah yang terjadi gagal panen. Nah, setelah kita ACC, oh ya ternyata memang benar-benar terjadi kerusakan tanaman padi pada lahan tersebut, maka Poktan didampingi oleh PPL membuatkan laporan form 6, ini bisa di-download di aplikasi Siap juga, selambat-lambatnya 7 hari sejak terjadi serangan atau sejak laporan ke pihak Jasindo. Setelah Jasindo menyatakan bahwa itu benar-benar klaim, maka dari pihak PUPT, PPL malah membuatkan form 6, yaitu form 6 ini apa? Form 6 ini adalah berita acara kerusakan tanaman padi. Dengan dilengkapi dokumen pendukung, foto kerusakan, dan foto KTP tertanggung. Terjadi eradikasi atau bukti foto kerusakan open kamera. Nah, di sini ada open kamera. Kenapa? Setiap daerah yang terjadi kerusakan tanaman padi harus menyertakan bukti foto dengan titik koordinat. Makanya kita sertakan open kamera. Karena open kamera ini bisa di-set titik koordinatnya itu berapa, seperti itu. Sebelum pihak Jasindo melakukan survei ke
lahan pertanian yang rusak tersebut, petani tidak diperkenankan untuk, contohnya, petani tidak diperkenankan untuk menggarap sawah tersebut sebelum dilakukan survei. Sawah yang terjadi kerusakan akibat hama tersebut tidak boleh dibongkar dulu sebelum Jasindo melakukan survei seperti itu. Karena apa? Karena kalau sudah digarap kembali, digarap ulang, bukti tidak ada. Walaupun dari pihak PUPT sudah menyerahkan foto-foto ke kita, tetapi kalau kita belum lihat ke belum valid. Seperti itu. Konfirmasi klaim. Nah, di sini asuransi Jasindo bersama PPL, PUPT memeriksa dan menghitung kerusakan dituangkan pada form 7 di aplikasi siap. Makanya kenapa tadi kan kerusakan minimal 75% kerusakan. Siapa yang menghitung 75% kerusakan adalah PUPT. PUPT yang lebih mengerti tentang kerusakan tanaman padi, serta petugas dari Jasindo juga ikut mendampingi. Apakah itu benar-benar rusak 75% ataupun enggak, seperti itu. Dan sisa dari 75% tadi kemana? Sisa dari 75% tadi adalah hak dari petani, bukan hak dari Jasindo. Jadi di sini petani lebih diuntungkan lagi. Apabila kerusakan lebih dari 75%, petani akan diganti dengan full. Andaikan 1 hektar lebih dari 75% akan diganti 6 juta, plus sisa dari 75% tadi itu adalah haknya petani, bukan haknya dari Jasindo. Serta kelompok tani menginformasikan nomor rekening aktif dan tidak dapat dikuasakan. Nah, di sini yang diinformasikan adalah rekening atas nama kelompok, bukan rekening atas nama pribadi. Seperti itu. Untuk pembayaran klaim, asuransi Jasindo menerbitkan surat discharge atau form yang otomatis terbit di aplikasi siap setelah form 7 dilengkapi dan ditandatangani oleh aplikasi siap. Seperti itu. Jadi proses pembayarannya pun ini transparan. Jadi dari kita mendaftar sampai alur diklaim itu bisa dilihat di aplikasi tersebut. Oh, klaimnya ini sampai mana? Oh, klaimnya ini sudah diproses di keuangan, itu kelihatan. Nah, setelah di ACC, maka alur dari pembayaran klaim ini akan jelas di sana, kelihatan jelas. Oh, klaim sudah diproses di keuangan. Klaim sudah ditransfer ke rekening kelompok. Di sana ada semua. Nah, asuransi Jasindo membayar klaim selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah form terbit. Nah, di sini di garis bawahi asuransi Jasindo membayar klaim selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah berkas kita terima. Jadi setelah berkas klaim kita terima, asuransi Jasindo 14 hari harus membayarkan klaim sebesar yang diklaimkan oleh petani. Seperti itu. Jadi kita lebih transparan lagi, andaikan tidak segera dilaporkan selama 7 hari, maka klaim dianggap batal. Apabila Jasindo juga punya kewajiban 14 hari, klaim juga harus dibayarkan, seperti itu. Nah, ini moto kita, klik, bayar, tanam, aman, seperti itu. Nah, mungkin ini adalah dokumentasi pembayaran klaim di berbagai daerah di Indonesia. Yang selanjutnya adalah testimoni. Nah, seperti ini. Contoh form 1 seperti ini. Form 1 yang digunakan untuk pendaftaran AOTP adalah seperti ini. Nah, kita lihat, di sini adalah kecamatan, selanjutnya desa, dan nama anggota. Nah, nama anggota di sini kelihatan luas lahan, andaikan nama pertama Sarah, gitu kan. Luas lahan 0,3, jumlah petak alami berapa, jenis irigasi apa, jumlah premi yang dibayarkan berapa, seperti itu. Nah, di sini kelihatan form 1 ditandatangani oleh penyuluh. Nah, ini nanti yang akan jadi dasar petani tersebut mendapatkan polis asuransi. Nah, polis asuransinya seperti ini nantinya. Nah, ini form pendaftarannya seperti ini, yang awal tadi, yang sebelum di-upload ke aplikasi siap. Yang ini adalah form, nah ini mohon maaf, ini contoh form AOTP sama AOTS sama sih. Cuma contohnya di sini adalah form sapi, klaim sapi. Karena apa, di asuransi Jasindo untuk program pemerintah itu ada 2 sebenarnya, yaitu asuransi sapi dan asuransi usaha tani padi.
Nah, ini adalah contoh SMS blasting. Nah, setelah petani tersebut mendaftarkan asuransi, apabila polis sudah setujui, petani akan mendapatkan SMS seperti gambar tersebut. Nah, dan linknya bisa dibuka, akan merujuk ke aplikasi siap untuk download polis seperti itu. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya kita bisa tanya jawab lebih enak. Kalau saya jelaskan mungkin semuanya tidak paham. Terima kasih Bu Amelia. Oke, terima kasih sekali Bapak Agung. Pemaparannya sangat menarik sekali dan saya meyakini adik-adik sekalian sudah banyak yang ingin bertanya dan kebetulan kita sudah lihat di kolom Q&A-nya Pak, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah siap meluncur ke Bapak gitu ya Pak ya. Jadi untuk sesi kali ini adik-adik sekalian, saya akan memberikan waktu kira-kira 30 menit. Tapi insya Allah nanti akan kita usahakan ditambah jika memang masih banyak pertanyaan yang ingin adik-adik ataupun Bapak Ibu ingin tanyakan. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Ini dari Eric Christopher. Selamat sore Pak, jenis usaha tani apa saja yang dilindungi oleh Jasindo? Nah, selain Jasindo, apakah ada asuransi pertanian lain yang menjamin kerugian yang dialami oleh petani? Bagaimana Bapak? Silahkan Pak. Baik. Nah, terima kasih. Pertanyaan pertama, jenis usaha tani apa yang dilindungi oleh Jasindo? Ini khusus untuk ini ya, program pemerintah ya. Untuk program pemerintah saat ini asuransi usaha tani padi dan asuransi ternak sapi seperti itu. Ya, kalau ini secara gambarannya, kalau usaha tani padi itu preminya 36.000 per hektar selama 1 musim tanam. Dan penggantiannya sebesar 6 juta rupiah. Sedangkan untuk sapi sendiri, yaitu preminya sebenarnya harusnya 200.000 per ekor selama 1 tahun. Berhubung ada subsidi pemerintah sebesar 80%, maka peternak hanya membayar 40.000 per ekor selama 1 tahun dengan jaminan 10 juta rupiah kalau ada kematian ternak tersebut. Seperti itu. Dan pertanyaan kedua, selain Jasindo, apakah ada asuransi pertanian lain yang menjamin kerugian yang dialami oleh petani? Ya. Kalau untuk, ini saya juga gimana yang jawabnya? Kalau untuk program pemerintah, selama ini masih Jasindo yang menjalankan. Seperti itu. Oke, masih Sebenarnya Jasindo. kalau kita menilik dari awal terbentuknya asuransi ini, sebenarnya ada 3 perusahaan asuransi yang ditawarkan untuk melaksanakan program ini. Tidak saya sebutkan namanya, yang jelas yang satu, kedua asuransi ini akhirnya mundur seperti itu. Karena apa? Kalau mereka belum melaksanakan sudah mundur. Karena apa? Karena tahu proses rasio klaimnya akan tinggi. Ya seperti yang saya lihatkan tadi itu di kantor Malang, cabang Malang pun tahun 2019 kemarin premi yang kita dapatkan 3M, sedangkan klaim yang kita bayarkan lebih dari 8M. Seperti itu. Lebih banyak yang dikeluarkan daripada yang masuk ya Pak ya? Ya ini bukan program untung sebenarnya, ini program rugi sebenarnya. Ya, tapi sangat membantu petani sekali ya Pak ya? Ya seperti itu, karena apa? Karena tujuannya ini buat petani dan ini program pemerintah. Kalau kita disuruh memilih, ya kita tidak kita pilih seperti itu, karena ini program. Oke, mudah-mudahan sudah ini ya terjawab ya Erik. Nah kita masuk ke pertanyaan yang kedua Pak. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang hampir mirip Pak. Ini ya Pak ya. Ini dari Jessica Baby. Jadi dia menyampaikan bahwa apakah ketika gagal panen itu yang dibayarkan oleh PT Jasindo itu sesuaikah dengan modal yang dikeluarkan awal oleh petani gitu Pak. Jadi besaran yang mereka terima nanti memang kalau seandainya memang gagal panen gitu Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Nah, seperti ini. Tadi sudah sempat saya jelaskan bahwa pedum dan ketentuan yang mengatur adalah dari kementerian, seperti itu kan. Nah, kementerian sudah memperhitungkan bahwa modal yang dikeluarkan petani untuk 1 hektar lahannya itu adalah 6 juta rupiah untuk tanam padi. Nah, itu sudah dari beberapa penelitian
biaya yang kita keluarkan dari penyiapan saprodi, pengolahan lahan, sampai pemupukan dan pestisida, normalnya adalah 6 juta rupiah per hektar selama 1 musim tanam. Nah, seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah sesuai, Dengan ya besaran. sesuai perhitungan itu sesuai seperti itu. Ya. Kalau ada petani yang bilang, itu tidak sesuai, gitu kan. Berbagai riset seperti itu kan ya. Jadi rata-rata 6 juta itu sudah mencukupi untuk tanam padi selama 1 musim tanam, dan itu dari per hektarnya seperti itu. Oke. Nah, Pak, kita masih banyak pertanyaannya lagi ke bawah. Mungkin kita bisa langsung saja ya, Pak ya. Iya, Jadi nggak apa-apa. ini pertanyaan selanjutnya masih bicara soal apakah asuransinya hanya mengcover padi. Tadi sudah dijawab oleh Bapak. Ada jenis usaha tani lainnya, lebih tepatnya usaha ternak gitu ya, Pak ya. Nah, Iya, betul. depannya apakah ada potensi lain nggak, Pak, komoditas yang akan di-cover, tidak hanya padi saja gitu? Kemungkinan ada. Cuma pemerintah saat ini masih fokus untuk ke pangan ya. Karena tujuannya untuk swasembada pangan, seperti itu. Kalau apakah ada, kemungkinan ada, karena di tahun 2019 itu kita sudah dengar mau ada asuransi cabai dan bawang merah. Oke. Tetapi sampai saat ini masih belum terrealisasi. Nah, kita doakan aja, mungkin ini juga terkendala masalah perhitungannya juga, seperti itu kan. Kalau padi kan gampang nih. Ya. Padi kan rata gitu kan, rata padi kalau kerusakan 75% bisa digantikan. Kalau cabai bagaimana, apakah per kilo atau per apa kan gitu kan, kita juga nggak tahu seperti itu. Kalau untuk komoditas lain hortikultura lainnya, Pak, misalnya seperti semangka atau jeruk, belum. Apalagi tanaman tahunan belum. Oh, tanaman tahunan justru belum ya, Pak ya? Belum. Masih Oke. di pangan saat ini. Masih di pangan. Nah, Pak, ini ada lagi yang bertanya, kan kebetulan tadi juga sudah dipaparkan bahwa yang menjadi perhatian kegagalan panen itu salah satunya adalah banjir, gitu ya, Pak. Karena kalau seandainya risiko kegagalan panennya diakibatkan oleh yang lainnya, bukan dari banjir gitu loh, Pak, akibat cuaca atau alamnya, misalnya nanti kena puting beliung, sampai yang seperti itu, Pak. Kira-kira bagaimana? Nah, ini sebenarnya kan itu termasuk diselesaikan tadi, ada yang tidak dijamin, termasuk huru-hara dan letusan gunung berapi serta nuklir dan lain sebagainya, kan itu tidak dijamin. Karena apa? Yang kena bukan cuma padi, orangnya pun juga kena kan gitu. Nah, yang kena bukan cuma padi, karena apa? Kalau seperti itu sudah namanya bencana alam, dan bencana alam itu sudah ada penggantian tersendiri dari pemerintah, seperti itu. Jadi yang di sini lebih dikerucutkan lagi resiko-resiko yang menyebabkan tanaman padi tersebut mengalami kerugian, seperti itu. Kalau terjadinya kayak puting beliung, terus letusan gunung berapi, adanya radiasi nuklir, radioaktif, itu kan bukan cuma padi yang terkena, tetapi manusianya juga terdampak, seperti itu. Oke. Mungkin bisa ini terjawab ya adik-adik. Nah, di sini ada lagi Pak pertanyaannya, apa saja hambatan yang dijalankan Jasindo pada setiap daerah dan apa perbedaannya? Nah, ini juga terkait dengan ini Pak. Kan kebetulan tadi Bapak juga menyebutkan bahwa untuk mendekati petani itu kan sulit ya Pak. Mereka lebih mau untuk membayar 2 bungkus rokok dibanding untuk membayar premi asuransi. Nah, mendekatinya itu bagaimana Pak supaya mereka mau? Yang jelas kita persuasif ya Bu ya. Yang jelas kita persuasif. Kita kasih ibarat-ibarat, andaikan Bapak gini Pak, andaikan Bapak bayar satpam gitu kan, bayar satpam 36.000 suruh jaga sawah Bapak selama 5 bulan. Apabila ada kegagalan panen, satpam tersebut mau nggak bayar sebesar 6 juta rupiah, seperti itu kan. Akhirnya kan jadi pertanyaan, oh iya kan tidak ada yang mau bayar 6 juta rupiah, sedangkan saya cuma membayar sebesar 36.000, seperti itu kan. Ya mungkin pendekatannya kita sosialisasi pun diusir pernah, disuruh pulang juga pernah, seperti itu kan. Tapi yang di belakang kita kan
kita tidak jalan sendiri. Kita jalan bersama dinas. Seperti itu, Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota. Menyarankan apabila ini dinas juga punya strategi sebenarnya, beberapa dinas ya. Ini ada Alsintan atau Saprodi. Tadi yang sudah jelas diutamakan untuk penerima Alsintan, Saprodi atau Sarpras gitu kan. Nah, dinas juga punya strategi. Saya ada Saprodi nih, bantuan nih, tetapi dengan syarat harus mengikuti asuransi. Nah, seperti itu. Ya, pendekatannya melalui seperti itu. Nanti kalau sudah merasakan terjadi klaim dan itu benar-benar terbayarkan, petani tidak usah disuruh, akan ikut sendirinya, seperti itu. Yang pendekatannya seperti itu. Nah, untuk kebetulan kan Bapak yang di Malang ya, Pak Jasindo Malang. Nah, untuk daerah-daerah lain itu bagaimana, Pak? Ini kan terkait dengan hambatannya juga. Apakah ada pembicaraan terkait dengan itu gitu, Pak, di Jasindo sendiri? Di daerah lain, rata-rata hampir sama. Hampir sama semua. Hampir sama semua. Karena ya rata-rata ya jawabannya ada pula yang seperti ini. Mohon maaf Pak, di sini tidak pernah terjadi gagal panen. Kalau Bapak pengen sosialisasi tentang asuransi, silakan cari daerah yang lain. Saya pernah digitukan. Misalnya, baru datang langsung disegitukan, ya rasanya kayak gimana ya. Tapi ya saya tetap menjelaskan di situ. Oke. Nah, Pak, ini kan kebetulan kan yang paling besar itu untuk daerah pertaniannya di Jawa Timur. Nah, kira-kira untuk Jasindo sendiri sudah berapa persen dari Jawa Timur ya, Pak, yang menggunakan asuransi? Kenapa? Yang menggunakan asuransi pertanian atau Jasindo itu di Jawa Timur udah berapa persen dari petani kita gitu, Pak? Kalau dari persentase, maaf. Ya, sebentar dulu. Oke. Ya. Ya. Kita melihatnya dari sini, Bu, sebenarnya. Nah, dari sini. Ini realisasi. Nah, ini kita sudah kelihatan berapa persennya di Jawa Timur. Jawa Timur, yang paling tinggi ya, Pak ya? Paling tinggi ya. Ya, ini sudah lebih dari 50% ya. 488.000 hektar. Oke. Di tahun 2019. Oke. Di tahun 2019 ya, Pak ya? 2019, karena untuk 2020 kita belum ada datanya. Betul. Adapun data tidak valid, Bu. Karena kita masih bulan ke-6 ini ya. Karena petani tersebut rame-ramenya itu di musim Asep dan Okmar, seperti itu. Oke, Pak, kita mungkin ini sudah menjawab pertanyaan dari adik Raffi tadi mengenai ini. Nah, di sini masih banyak pertanyaan lain, Pak. Mungkin yang di atas sudah mulai terjawab, Kristina sudah terjawab. Nah, di sini ada lagi, Pak, yang ini agak menggelitik sedikit nih, Pak. Selamat sore, Pak. Bapak tadi bilang bahwa salah satu syarat untuk mendaftar di asuransi Jasindo memiliki lahan maksimal 2 hektar. Jadi pertanyaan saya, bagaimana jika ada petani mengatasnamakan lahannya agar bisa mendaftar di asuransi Jasindo karena lahan petani tersebut misalnya 30 hektar gitu ya, Pak ya. Jadi ini mengandaikan gitu ya, Pak. Jadi bagaimana Jasindo mengetahui kecurangan tersebut? Ini terkait dengan kecurangan, Pak. Dan apakah sudah pernah terjadi gitu, Pak, di asuransi Jasindo? Sebenarnya kalau masalah ini masalah yang sangat simpel ya sebenarnya. Karena kan di form 1 tadi sudah saya jelaskan tadi, di sana kan sudah jelas. Adapun di sana ditulis 30 hektar, aplikasi akan otomatis menolak. Aplikasi siap akan otomatis menolak bahwa terjadi lebih dari 2 hektar dan apabila ada kesalahan NIK, salah satu angka pun juga akan tertolak seperti itu. Jadi 30 hektar ini tidak akan mungkin terjadi kecurangan di sini. Kalau kita pakai aplikasi siap ini. Kalau dari awal dulu memang
ya Pak. Kalau dulu sebelum ada aplikasi, ini saya jelaskan, kalau dulu sebelum ada aplikasi Siap, di tahun 2015-16 itu, memang kita sering kena audit Kecolongan. itu kok ini kok lebih dari 2 hektar, ada yang 4 hektar, ada yang 5 hektar. Nah, akhirnya timbullah di tahun 2019 ada aplikasi Siap ini. Nah, ini sudah nggak ada lagi seperti itu. Karena otomatis tertolak. Nah, terkait dengan ini juga Pak, tadi kan disampaikan bahwa yang bisa mengajukan itu adalah menggunakan kelompok tani ya Pak. Berarti kalau petani gurem yang posisi lahannya kecil dari 2 hektar gitu ya Pak, itu berarti harus terkumpul di dalam sebuah kelompok tani baru bisa mengajukan asuransi. Betul. Betul. Jadi harus tergabung dalam kelompok tani, itu pun diakui oleh dinas. Oh, Diakui tidak oleh dinas. Tidak bisa, kelompok tani abal-abal gitu ya Pak jatuhnya ya Pak ya? karena setiap pendaftaran ini dikawal oleh dinas juga, karena dinas juga memiliki target asuransi tersendiri dari kementerian. Jadi setiap pendaftaran harus melewati dinas, karena proses penguploadan, proses pendaftarannya itu dilakukan oleh BUPT atau PPL. Seperti itu. Oke. Nah, ini pertanyaannya juga terkait dengan agak ini juga sih Pak. Sebenarnya ini terkait dengan apa nih namanya materi asuransi sebenarnya gitu. Tapi kan pasti tidak jauh beda dengan asuransi pertanian gitu ya Pak ya. Jadi di sini dipaparkan oleh si Angelina dan beberapa temannya di bawah juga ada bertanya, kalau semisalnya petani yang sudah mendaftar tidak mengalami gagal panen, nah bagaimana selanjutnya Pak? Kan mereka sudah bayar premi ya Pak ya? Ya, ya intinya kalau kita intinya gini. Ya mungkin kalau di kesehatan mungkin ada nanti pengembalian sekian gitu kan. Kalau di kerugian andai kan logikanya gini. Kalau kita melihat asuransi Jasindo kan tidak menangani program pertanian juga. Jadi apa yang di bawah tanah sampai apa yang ada di atas langit pun kita cover juga kan seperti itu. Andai kan gini, kita mengasuransikan sepeda motor atau mobil. Nah, selama 1 tahun kita sudah bayar premi nih, lumayan nih preminya mobil kan gitu kan. Selama 1 tahun tidak mengalami lecet, tidak mengalami benturan atau kecelakaan, apakah ada penggantian? Kan tidak ada. Jadi intinya ini adalah tanggung renteng. Kalau Jawanya di Jawa ini adalah ditanggung bersama. Apabila petani yang andaikan di Medan nih, di Medan tidak terjadi gagal panen. Oh ternyata di Jawa Timur banyak terjadi gagal panen. Jadi premi tersebut akan dialokasikan ke sana. Seperti itu. Dan itu pun tidak menutup kemungkinan kita masih minus kan seperti itu. Jadi ini ya Pak, walaupun mereka misalnya tidak istilahnya nih petaninya tidak mendapatkan gagal panen, itu artinya mereka tidak akan mendapatkan asuransinya kembali ke mereka gitu ya Pak ya. Jadi preminya yang sudah dibayarkan akan dimanfaatkan oleh petani lain. Betul, seperti itu. Istilah kasarnya dibilang preminya hangus gitu ya Pak ya. Boleh dikatakan seperti itu Pak? Boleh dikatakan seperti itu. Ya kalau kita seperti apa ya BPJS kan seperti itu. Cuma kalau BPJS kan kita harus bayar bulanan. Andaikan kita tidak membayar kita kena denda. Kalau ini kan preminya 1 tahun. 1 tahun apabila nanti mau lanjut silahkan, tidak lanjut silahkan seperti itu. Nah Pak, kalau seandainya nih petani yang mengalami gagal panen tidak membayar iuran ke PT Jasindo, apakah pihak Jasindo dan petani itu akan putus kontrak atau dilanjutkan gitu Pak? Itu maksudnya gimana Bu? Ini pertanyaannya, ketika petani mengalami gagal panen dan tidak membayar iuran kepada PT Jasindo, apakah PT Jasindo dan petani putus kontrak atau dilanjutkan? Selanjutnya sih Pak jatuhnya. Begini, kita tidak ada istilah iuran Bu ya. Jadi apabila petani tersebut sudah membayar premi, polis otomatis akan terbit. Apabila polis tersebut terbit, ada atas nama orang tersebut, petani tersebut, maka mereka kan dianggap sudah membayar. Apabila petani tersebut belum membayarkan premi, polis kan tidak bisa terbit. Kalau ada gagal panen, ya kita nggak bisa cover kalau polis pun tidak megang seperti itu. Apabila polis tersebut terbit, berarti intinya petani tersebut sudah membayarkan premi dan kita tidak ada iuran tiap bulan. Kita
1 kali musim tanam. Apabila petani, andaikan nih petani membayarkan premi sebesar 36.000, itu 1 hektar. Sebesar 1 hektar, luas lahan 1 hektar, 36.000, ya sudah, itu berlaku selama 5 bulan. Apabila di bulan keempat petani tersebut mengalami gagal panen, itu akan masih tercover. Tetapi apabila polis tersebut lewat 1 hari dari jangka waktu pertanggungan, tidak bisa tercover. Lewat 1 hari ataupun 1 jam pun tidak bisa tercover. Seperti itu. Jadi harus ini lagi ya Pak ya? Baru kita proses. Seperti itu. Oke. Masih ada beberapa pertanyaan lagi Pak, boleh kita lanjutkan ya Pak ya? Oh siap, silakan. Ini karena topiknya menarik sekali gitu ya Pak ya? Iya. Topiknya menarik sekali. Untuk daerah Medan sendiri bagaimana Pak untuk Sumatera Utara? Ini karena ada yang bertanya, apakah daerah Samosir sudah ada Pak? Katanya Pak. Kalau di Medan, ini Bu ya, Medan itu sebenarnya ada, di sana juga ada cabang kita, Medan dan Pematang Siantar. Siantar ya. Iya, kalau untuk update petaninya di sana itu kayaknya yang lebih banyak itu di daerah Pematang Siantar kalau nggak salah Bu. Pematang Siantar ya Pak ya. Pematang Siantar yang lebih banyak. Karena kapan hari saya sempat berbincang-bincang dengan kepala cabang yang ada di sana, Pematang Siantar dan Medan itu yang banyak di Pematang Siantar. Kemudian Pak, ini pertanyaannya juga menarik juga nih Pak. Ini agak menyinggung OJK ini Pak ya. Karena kan kalau bicara asuransi kan salah satunya juga terkait OJK ya Pak ya. Nah ini dari Kristina, saya melihat asuransi pertanian bekerja sama dengan pihak OJK untuk mendorong penyaluran kredit dan asuransi di sektor pertanian dan peternakan guna meningkatkan pembiayaan di sektor pangan. Nah yang menjadi pertanyaan saya Pak, bank mana Teng dong. Ya, tes. Sedang reconnect mungkin Pak. Boleh ditunggu sebentar ya Pak ya? Siap. Mohon maaf, Bapak, sedikit permasalahan teknis sepertinya, Pak. Siap. Ya, Pak. Bagaimana, Pak, dengan pertanyaan Kristina tadi, Pak? Ini terkait dengan KUR ya, Bu ya? Iya. Atau yang bagaimana? Ini mungkin dihubungkan juga dengan Jasindo sendiri, Pak, bekerja sama dengan siapa ya, Pak, kalau untuk penyaluran seperti ini nanti ketika... Kalau di Malang sendiri kemarin itu dengan Bank BNI, Bu. Oh, dengan BNI. BNI penyaluran, kalau di daerah Jawa Timur kan BNI untuk penyaluran. Jadi kita menggandeng BNI untuk penyaluran kartu tani. Maka asuransinya di Jasindo. KUR untuk peternak ataupun petani. Apabila peternak, KUR tersebut akan di ACC apabila peternak tersebut melakukan pendaftaran asuransi. Seperti itu. Oke. Pak, ini kebetulan masih ada beberapa pertanyaan lagi. Waktu sudah menunjukkan lebih dari 30 menit sebenarnya, Pak. Saya minta izin ditambah ya, Pak. Boleh ya, Pak ya? Iya, boleh. Boleh ya, Pak. Nah, saya menyinggung sedikit sih, Pak. Kira-kira bisakah mengembangkan sistem asuransi sendiri di luar Jasindo untuk Bapak?
Eh, Sebenarnya terkait dengan premi juga. Sebenarnya nggak apa-apa kalau mau, tapi dengan syarat harus siap rugi nggak apa-apa sebenarnya. Karena kalau Karena rugi ya Pak. karena apa? Karena di Jasindo pun karena sebelum asuransi ini run tahun 2015 sebenarnya kan sudah ditawarkan ke 3 asuransi. Nah, kenyataannya yang 2 asuransi ini ternyata mundur. Nah, Jasindo mau mundur, ya tidak bisa. Ya kamu tidak bisa Jasindo tidak bisa ikut mundur karena Jasindo juga asuransi milik negara juga seperti itu kan, Bu. Jadi mereka sudah mengetahui perhitungannya pasti rugi, pasti tidak ada untung seperti itu. Karena kalau kita mau menjalankan asuransi ini sendiri seperti itu, tidak apa-apa sebenarnya. Tapi dengan catatan ya premi, kalau dengan premi 36.000 apakah mau seperti itu? Apakah kita mau dengan kegagalan 1 hektar kita membayar 6 juta seperti itu? Ya bisa jadi premi akan semakin mahal seperti itu. Dan ini 180.000 nih, andaikan kalau tidak ada subsidi nih, kan berhubung ada subsidi 80% kan 144.000 dibayarkan oleh kementerian nih. Andaikan pun 180.000 itu dibayarkan oleh petani, sebenarnya kalau banyak daftar nggak masalah kalau memang ingin menjalankan ini. Tapi kalau menurut saya berat sih, Bu. Berat ya Pak ya. Kalau menurut saya berat sih kalau ingin menjalankan itu. Nah, untuk subsidi ini sendiri sampai kapan ya Pak kira-kira? Jadi gini, kenapa tadi di awal berlaku per 2 Januari sampai 31 Desember 2020 kan seperti itu. Karena di awal 2021 nanti akan ada perubahan pedum. Kalau itu berubah. Yang jelas ada revisi-revisi di pedum tersebut. Kalau itu memang ada revisi. Kalau enggak ya kita menunggu pedum di tahun 2021 itu keluar seperti itu. Nah, karena pedumnya ini per tahun. Tetapi selama minat dari petani ini tinggi, kan kita melihat asuransi petani ini lanjut apa enggak di tahun 2021 kan kita melihat di tahun 2020 seperti itu. Nah, seperti grafiknya tadi tahun 2015 ke 2016 semakin meningkat. Oh, berarti petani banyak yang minat nih. Dilanjutkan di tahun 2017 semakin meningkat sampai di tahun 2019 kemarin 1 juta hektar kurang sedikit. Nah, target dari pemerintah ini adalah tahun 2020 ini sudah tercapai 1 juta hektar kalau bisa lebih seperti itu. Ini tahun 2020 bisa jadi tahun 2021 semakin ada tambahan target mungkin. Tambahan target. Nah, ada kemungkinan nggak Pak nanti kira-kira untuk akses dari Jasindo ini tidak hanya untuk ke pangan saja di tahun depan? Kalau ini saya belum bisa memastikan, Bu, karena ini terkait sebenarnya yang berwenang menyampaikan itu adalah dari pihak kementerian gitu kan ya. Kalau Jasindo kan cuma operator lah intinya, pelaksana lah seperti itu. Kalau untuk program pemerintah ini. Oke. Pak, mungkin saya memiliki pertanyaan beberapa terkait dengan profesi gitu ya Pak, profesi Bapak di Jasindo gitu ya Pak. Nah, apa sih sebenarnya yang saja profesi bidang pekerjaan yang bisa berkarya di Jasindo gitu Pak? Lulusan gitu ya? Bukan. Ya, Bapak kan dari ini ya. Kalau saya dari agribisnis, kebetulan di Jasindo juga saya staf agri, tim agri juga. Tidak menutup kemungkinan semua jurusan itu bisa, hampir semua ya. Karena apa, teman saya jurusan hukum juga bisa masuk. Ada teman saya jurusan komunikasi juga bisa masuk, jurusan IT pun bisa masuk seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, kecuali mungkin kesehatan, saya juga belum tahu. Itu kalau dari segi bisnis atau agribisnis, dari akuntansi atau manajemen dan lain sebagainya, insya Allah bisa masuk. Bisa masuk.
Nah, kira-kira Pak, untuk soft skill yang dimiliki jika sekiranya ada adik-adik nih yang ingin bergabung dengan Jasindo yang pasti Ya, akan sangat berguna sekali ketika memang ikut masuk di Jasindo gitu loh Pak. Ini kalau seandainya ada adik-adik yang memang bercita-cita masuk ya Pak ya. bahasa Inggris Bu pertama. Bahasa Inggris, ya oke. Ya, bahasa Inggris yang pertama karena saya juga lupa minimal berapa gitu loh kemarin tuh. Pokoknya bahasa Inggris yang diutamakan karena nanti interviewnya sebagian menggunakan bahasa Inggris. Interviewnya menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Kemudian untuk turun ke lapangan sendiri Pak, ketika bertemu dengan petani, apa kira-kira yang harus dimiliki gitu Pak? Kalau turun ke lapangan, ya bisa meyakinkan petani untuk daftar itu sudah hebat, Bu. Seperti itu. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita menjelaskan ke petani secara teknis, Pak, ini asuransi itu kayak gini, Bapak daftarlah seperti ini. Saya jamin itu nggak bisa. Kok seperti itu? Kita kasih, andaikan, ya udah Pak, gratis wes tak bayari. Andaikan saya bayarkan wes gratis gitu kan. Mohon maaf, saya ikut bahasa Jawa kan. Mohon maaf, andaikan gini nih, di BAN gitu kan. Andaikan ada program dari dinas ataupun ada salah satu kelompok yang ini membayarkan seperti itu kan. Itu pun terkadang masih nggak mau. Karena apa? Sebagian petani itu mengatakan hal seperti ini. Kalau saya daftar asuransi, sama halnya saya itu mendoakan padi saya itu rusak. Nah, dan itu masalah sampai saat ini. Kalau saya daftar asuransi, berarti saya sama aja dengan mendoakan sawah saya rusak. Itu kalau di pertanian. Kalau di nelayan pun juga sama. Nelayan kan ada asuransi ini. Kalau saya daftar asuransi, berarti saya mendoakan saya mati. Kalau saya mati, nanti takutnya istri saya nikah lagi. Ya, itu yang jawaban-jawaban yang kita temui di lapangan seperti itu. Jadi ya kita lebih halus lagi menjelaskan. Ya mungkin komunikasi ya, bahasa petani lah yang kita pakai. Bahasa petani ya Pak yang harus dipakai. Kalau bahasa Jawa ya pakai bahasa Jawa, bahasa sana pakai bahasa dan seperti itu. Mungkin itu lebih masuk. Nah, kira-kira Pak ada ini nggak Pak, ada sarankah untuk adik-adik sekalian yang nanti sekiranya memang kalau seandainya ingin ke depannya misalnya ingin menggeluti dunia asuransi gitu? Sarannya apa Bu ya? Ya. Karena Bapak yang sudah masuk di dalam bidang ini. Ya mungkin asuransi itu kan gini, asuransi itu kan kita jual apa ya? Kita hampir semuanya itu marketing seperti itu kan. Kita jual kan omongan kita, membuat orang percaya dengan kita seperti itu. Membuat orang itu percaya dengan kita. Mungkin yang harus teman-teman ASTA ya skill komunikasi, bukan skill komunikasi masalah kita berhadapan dengan orang atau bagaimana. Yang kita harus ASTA adalah bagaimana kita bisa menyampaikan informasi itu bisa masuk ke telinga orang tersebut atau ke orang tersebut. Kalau kita pandai ngobrol, itu bukan jaminan untuk diterima oleh orang tersebut. Jadi intinya bagaimana kita menyampaikan informasi itu bisa didengar dan bisa dijalankan oleh orang tersebut. Jadi ya intinya kalau di asuransi kan tidak terpatok sama asuransi pertanian aja Bu. Kita juga ada kendaraan, ada yang lain sebagainya. Ya mungkin skill komunikasi kita yang lebih diasah seperti itu. Karena konsep dasarnya emang seperti itu. Skill komunikasi ya. Komunikasi. Skill komunikasi. Pak, di sini ada 2 lagi penanya, tapi ini sepertinya mereka minta untuk diizinkan untuk berbicara gitu. Apakah masih bisa waktunya, Pak?
Silakan. Silakan. Oke, Sri Rahayusi, sudah Ibu persilahkan. Silakan, Dek. Silakan, Sri. Oke, silakan Sri Rahayu. Bu, maaf kepencet. Oh, oke. Ternyata Berarti ini ya Pak, salah ini ya Pak, salah apa nih namanya? salah pencet, Bu. Iya, salah pencet. Jadi, Salah pencet. tadi memang berencana untuk bertanya gitu ya Pak. Jadi mohon maaf sekali ya Pak ya. Ini masih ada Pak pertanyaannya. Iya, ini ada ini. Ini untuk yang terakhir ya Pak ya. Kita mohon maaf ya Pak ya. Maaf Pak, saya mau bertanya, saya pernah turun ke lapangan. Fakta di lapangan yang saya dapatkan ialah banyak petani tidak ikut asuransi, alasannya banyak tidak mengetahui informasi tentang asuransi dan tidak percaya terhadap asuransi. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya, begini. Memang ini salah satu kendala kita juga sih, Bu. Memang ini salah satu kendala kita juga. Kendala kita selain meyakinkan untuk petani untuk daftar juga kita memang benar-benar harus menggandeng dinas pertanian seperti itu. Apabila dinas pertanian sudah care sama kita, dan sebenarnya dinas itu juga memiliki target dari kementerian juga tentang asuransi ini. Tetapi masalah di lapangan itu asuransi pertanian, bahkan ini program pemerintah itu tidak bisa tersalurkan secara merata seperti itu. Ini fakta di lapangan secara merata. Bahkan cuma beberapa, karena kita nggak tahu, sebenarnya kita nggak tahu. Ternyata di lapangan itu banyak sekali petani-petani, bahkan petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani. Nah, ini kebanyakan yang tidak mengetahui informasi di lapangan itu adalah petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani. Kalau petani yang tergabung dalam kelompok tani, insya Allah itu sudah dapat informasi dari BPL ataupun BOPT, seperti itu. Karena sekarang saat ini di Indonesia pun di berbagai daerah pun banyak sekali petani-petani yang independen, tidak ikut kelompok tani seperti itu, dan itu banyak sekali. Nah, itu walaupun pengen daftar, tapi kalau nggak punya kelompok tani, nggak ikut kelompok tani, juga tidak bisa daftar. Seperti itu. Ya mungkin pertanyaan dari Saudara Muhammad ini yang seperti itu di lapangan yang tidak memiliki kelompok, petani mandiri seperti itu. Apabila kita tanya tentang asuransi, ya mereka tidak tahu. Seperti itu. Suaranya mut. Ini mungkin pertanyaan yang benar-benar terakhir atau bagaimana Pak? Saya juga kalau masih ada pertanyaan silakan Bu, selagi saya bisa menjawab. Nanti kalau saya tidak bisa menjawab akan saya anggap PR ini buat saya. Oke, jadi bagi adik-adik sekalian yang masih ingin bertanya dipersilahkan gitu ya. Jadi Pak Agung masih bersedia gitu untuk pertanyaannya adik-adik sekalian. Nah Pak, di sini ada pertanyaan lainnya Pak, ini dari Bapak kita gitu ya Pak ya. Ilmu apa dari agribisnis yang paling dirasa terpakai untuk berkarir di asuransi pertanian Pak? Komunikasi Bu. Komunikasi. Komunikasi pertanian, terus ya mungkin iya komunikasi pertanian yang paling penting ya, dirasa paling terpakai seperti itu. Kalau untuk Kalau untuk masalah hitung-hitungan kan nanti setelah kita masuk kan di sana kan sudah ada program sendiri, cara perhitungannya sendiri seperti itu. Jadi kalau perhitungan ya memang penting karena itu konsep dasar di agribisnis kan memang ada perhitungan. Konsep dasarnya memang ada perhitungan sendiri, ekonomi manajerial dan lain sebagainya. Memang itu digunakan. Cuma yang lebih penting, nah di sana nanti di Ajun Jasindo kita jadi apa dulu kan kita nggak tahu seperti itu. Nah itu nanti kita jadi marketingnya atau teknik. Kalau teknik kemungkinan besar kita di dalam untuk proses akseptasi ataupun proses klaim seperti itu. Nah kalau di marketing ya kita memang harus berhadapan langsung dengan orang seperti itu. Ya sebenarnya kalau memang di agribisnis apa aja ya hampir semua ini masuk seperti itu. Dan kalau dari sisi saya sebagai marketing, ya komunikasi seperti itu. Tergantung komposisian di mana ya Pak ya? Komposisinya di mana?
Karena kita masih membuka ya Pak, jadi masih ada pertanyaan Pak. Di sini saya izin bertanya Pak, apakah basic profesi admin atau operator atau customer service cocok untuk melakukan meyakinkan petani untuk bergabung di asuransi tersebut? Terima kasih sebelumnya Pak. Admin, operator, customer service cocok untuk melakukan basic admin. Ya. Ini maksudnya pertanyaannya ini bagaimana? Ini maksudnya Pak, kalau seandainya dia memiliki basic atau dia sebelumnya sudah memiliki pengalaman sebagai admin atau operator atau customer service, itu Pak, apakah menurut Bapak itu cocok seandainya untuk meyakinkan petani gitu? Sebenarnya nggak semua pekerjaan itu nggak ada yang nggak cocok ya Bu ya. Kalau kita melihat dari basic-basic gitu kan. Kalau admin ya jelas ada dan terpakai di semua perusahaan seperti itu kan. Cuma bagaimana kita mendaftar dan itu lolos seperti itu kan yang sekarang. Kalau kita diberi pertanyaan apakah itu masuk, semuanya masuk sebenarnya. Itu. Tidak menutup kemungkinan teman saya yang IT aja juga bisa kok seperti itu. Oke. Kemudian Pak, ini pertanyaan yang terakhir lah ya Pak ya. Mengapa harus yang bergabung dalam kelompok tani dan digandeng Dinas Pertanian? Mohon penerangannya Pak. Harus yang tergabung dalam kelompok tani. Oh ya. Karena gini, karena pemerintah itu kan sudah sebenarnya kan ini di luar konteks ya. Pemerintah kan sudah mencanangkan ada yang namanya Dinas Pertanian Kabupaten. Dinas induknya kan nanti di provinsi. Dinas Pertanian Provinsi dan kementerian ke kementerian. Nah, dinas ke provinsi sebenarnya ke dinas kabupaten atau kota daerah setempat. Nah, dinas ini untuk menyampaikan segala bentuk bantuan atau informasi ataupun ada bantuan apa Alsintan atau Saprodi itu larinya kemana gitu kan? Kalau di bawah tidak ada kelompok-kelompok tani tersebut. Kalau hanya kelompok tani non kelompok, ada petani non kelompok, cara pendistribusiannya bagaimana kan seperti itu. Nah, jadi cara pendistribusian yang paling enak adalah terbentuknya kelompok tani. Karena dalam kelompok tani ini ada permasalahan apa, larinya ke dinas. Oh, di kelompok saya ada permasalahan ini, Pak. Itu kan artinya per skup kelompok, bukan per individual. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya sistem seperti ini udah lama. Kenapa Jasindo masuknya lewat dinas seperti itu? Karena ini program pemerintah. Jasindo nggak bisa lari sendiri ke petani. Kalau andai kan gini, Jasindo tiba-tiba sosialisasi ke petani. Selamat siang Pak, ini ada asuransi ini. Apa kita dianggap? Karena apa? Karena kata-kata asuransi di masyarakat kita itu asuransi ya, apa ya asuransi? Kan kita kadang masih ragu mendengar kata-kata asuransi seperti itu. Nah, kenapa kok harus dinas? Karena ini program pemerintah. Yang pertama, ini program pemerintah. Kenapa harus kelompok? Iya, karena intinya dari kelompok tani ini adalah dari dinas. Dinas ke bawah namanya kelompok tani. Ada kelompok tani seperti itu. Nggak mungkin dinas itu ada bantuan apapun, andaikan ada informasi dari kementerian tentang informasi tentang pertanian, nggak mungkin langsung ke satu petani. Di sana ada kelompok tani seperti itu. Makanya asuransi inti masuk melalui dinas, didampingi oleh dinas, melalui kelompok tani seperti itu. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Sebenarnya ini pemaparannya sangat menarik sekali, topiknya sangat menarik sekali gitu ya Pak ya. Akan tetapi sayang sekali kita terbatas oleh waktu gitu ya Pak. Mungkin untuk kegiatan hari ini saya bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama yaitu asuransi pertanian merupakan upaya pemerintah untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani.
kemudian petani yang ingin mendapatkan asuransi harus berada di kelompok tani, dan saat ini asuransi yang baru tercover oleh Jasindo itu adalah terkait dengan asuransi pertanian khususnya usaha tani padi, kemudian peternakan, sapi ya Pak, dan juga nelayan gitu ya Pak. Nah, pesan lainnya adalah bahwa untuk adik-adik sekalian yang nanti ingin bergabung atau yang memiliki cita-cita untuk bergabung dengan Jasindo atau terkait dengan karir di bidang asuransi, sangat diminta untuk mengasah skill komunikasi gitu ya Pak, sebagai salah satunya. Nah, saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Agung yang telah bersedia menjadi narasumber pada kegiatan hari ini. Saya juga berterima kasih sekali kepada adik-adik, Bapak atau Ibu panelis yang hadir dalam kegiatan webinar kali ini. Terima kasih kepada adik-adik dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, Universitas 11 Maret, Universitas Santo Thomas, Universitas Tribuana Tunggal Dewi. Kemudian terima kasih sekali kepada Bapak Ibu dosen, Bapak Mubarak, kemudian Pak Aldon, Pak Albert, Bu Natalia, atas kehadirannya pada kali ini. Mungkin sebelumnya Pak, kami memiliki kenang-kenangan gitu ya Pak. Kenang-kenangannya berupa tanda terima kasih gitu Pak, berupa sertifikat yang akan nanti. Oke, terima kasih banyak Bapak untuk kesediaannya sebagai pemateri kita pada hari ini. Mungkin Pak boleh diminta untuk berfoto sebentar ya Pak. Oh ya, siap. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Pak. Semoga dengan kegiatan ini terbuka cakrawala berpikir mengenai asuransi, dan terima kasih kembali saya ucapkan kepada yang melakukan untuk kegiatan ini saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, webinar terkait asuransi pertanian sudah selesai. Terima kasih buat narasumber kita, Bapak Agung Heri Wicaksono, Ibu Amelira Nasution sebagai moderator, dan terima kasih buat Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung. Buat teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya. Sekali lagi kami ingatkan, jangan lupa untuk mengisi form feedback-nya, karena itu berupa evaluasi untuk kami ke depannya. Dan satu informasi dari Himagri, yaitu Selasa depan akan ada kegiatan serupa dengan tema Quick Response Kode Indonesia Standar dengan pembicara dari PT Bima Sakti. Sekali lagi kami mohon maaf jika ada salah dalam perkataan dan sistem. Terima kasih.